Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami CGP Angkatan 9 pada kesempatan kali ini akan mendemonstrasikan secara kontekstual modul 2.3 tentang coaching supervisi akademik. Di mana di modul ini terdiri dari pengamat, kemudian coach, dan coachee. Perkenalkan, nama saya Dara Sanggara dari SMP Negeri 1 Surade. Saya Devi Susanti dari SMA Negeri 1 Sukaraja. Dan saya Airani dari SMA 1 Cilacap. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah. Sehat Bu ya. Oke, Bu Ai, hari ini kan Ibu akan melaksanakan coaching Bu ya. Nah, sebagai awal kita akan mendiskusikan terlebih dahulu ya Bu ya, bagaimana rubrik penilaiannya. Di sini rubrik penilaiannya yang pertama yaitu nanti coachingnya saya akan amati dan lihat apakah coachingnya sudah sesuai dengan alur cerita atau belum ya Bu ya. Kemudian bagaimana nanti Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachingnya. Dan kemudian yang ketiga yaitu nanti saya amati bagaimana coaching merespon terhadap pertanyaan dari Ibu selaku coachnya Bu ya. Dan yang keempat yaitu nanti apakah coaching tersebut sudah sesuai dengan prinsip dari coaching. Yang pertama yaitu kemitraan, yang kedua yaitu tentang proses kreatif, dan yang ketiga yaitu tentang memaksimalkan potensi. Oke. Baik Ibu, untuk pertanyaan yang pertama, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Baik Ibu, kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam hal ini yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, baik. Untuk yang kedua, kira-kira kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang akan diobservasi oleh saya? Yang akan saya kembangkan lebih spesifik yaitu tadi Bu, yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot juga. Oke, baik. Nah, yang ketiga, indikator yang bagaimana sih yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Baik, dalam hal ini, dalam proses coaching nanti saya menginginkan coachee mendapatkan tujuan yang diinginkannya dan bisa mendapatkan solusi dari permasalahan-permasalahannya, Bu. Oke, baik. Luar biasa sekali Bu Ai. Selanjutnya saya apresiasi ya apa yang Ibu tadi sampaikan. Silakan sekarang waktunya Ibu melakukan coaching bersama coach Ibu ya. Baik Ibu, terima kasih. Assalamualaikum Bu Devi. Waalaikumsalam Bu Ai. Ya. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Not good. Gitu ya. Iya. Ngomong-ngomong kemarin saya dapat WA dari Ibu, kita mau ngobrol ya hari ini ya. Iya, betul Bu Ai. Saya memang sengaja menghubungi Bu Ai karena kemarin saya cari-cari di ruang guru Bu Ai nggak ada. Jadi saya lewat WA aja. Maaf ya Bu ya. Apa? Jadi gimana nih gimana? Iya, gini Bu, tujuan kehadiran saya ke sini saya pengen sharing tentang permasalahan yang terjadi ya Bu ya, di mana saya merasa teman-teman di lingkungan sekolah kita gitu, saya lihat jarang ada yang mau masuk ke kelas. Saya teh bingung, kalau saya harus sharing dengan kepala sekolah langsung kan kayaknya kurang baik ya Bu ya. Makanya saya minta pendapat dari Ibu, mudah-mudahan saya bisa menemukan tip dan trik untuk penyelesaian masalah ini gitu Bu Ai. Nah, jadi yang saya tangkap dari yang sudah Ibu bicarakan, Ibu merasa kebingungan atau gimana ya, kurang paham gitu dengan sikap rekan-rekan guru di sekolah yang memang tadi tidak bisa bertanggung jawab dengan baik gitu ya, Bu ya. Betul Mereka sekali. tidak bisa masuk kelas gitu ya, Bu ya. Betul. Ya, pastinya kan Bu dengan ketidakhadiran mereka ke dalam kelas membersamai murid-murid
berakibat kepada tidak terkontrolnya, murid-murid, Mmm. anak-anak ada yang ke kantin, ada yang nongkrong di tangga, ada yang main di lapangan dan segala macam dan ini nampak tidak kondusif sekali dan Mhm. jujur saya tidak nyaman Ibu dengan kondisi Pasti, ini, Ibu sebagai gitu. guru BK ya, Bu, ya, tentu Mhm, melihat permasalahan yang kompleks di sekolah mhm. itu bikin mumet ya, Bu, ya. Betul, betul Kira-kira baik seperti banget, itu. heeh. Kira-kira nih, Bu, ya, memang kita perlu kolaborasi juga sih, Bu, ya, Mhm untuk mhm bisa mhm. menciptakan sesuatu yang bisa kita bilang sebagai, apa, budaya positif lah gitu di Mhm sekolah ya, Bu, mhm ya. mhm. Kira-kira nih, Bu, ya, menurut Ibu solusi apa kira-kira atau, trik apa yang kira-kira bisa dijalankan supaya, permasalahan ini bisa, terselesaikan? Mhm. Baik, Bu Ai. Jujur kalau harus bicara langsung ke guru kayaknya saya mengalami kendala ya, Bu, apalagi kan saya guru baru di sini gitu. Cuman mungkin saya akan mencoba pendekatan kepada murid-murid ya, Bu, ya. Artinya di mana saya, dengan saya sebagai guru BK mungkin saya akan membuat kartu kontrol kali ya, Bu, ya. Kartu kontrol di mana kontrol tersebut, isinya adalah, anak-anak bagi yang jarang atau tidak mau masuk kelas, itu saya berikan kartu kontrol yang mana kartu kontrol tersebut nanti akan ditandatangani oleh setiap guru yang masuk di jam pelajaran tertentu. Menurut Bu Ai kira-kira, itu bisa nggak ya dijadikan solusi ya Bu Ai ya? Saya pikir bagus ya, Bu, ya, Iya, ide mhm, yang, bagus, kemudian juga nanti, mudah-mudahan anak-anaknya juga bisa lebih terkondisikan dengan adanya mhm, kartu kontrol ya, iya barusan ya, Bu, betul ya. sekali. Kira-kira kapan Ibu akan mulai menggunakan kartu tersebut, Bu? Nah, sebenarnya dari kemarin-kemarin saya ingin memulai Bu, untuk, menggunakan kartu kontrol ini, cuman saya masih gamang ya Bu ya, masih galau artinya gini, kekhawatirannya adalah dari kartu kontrol ini kan nanti akan muncul guru-guru yang jarang masuk kelas. Nah, otomatis kan nanti ketika saya laporan, laporan bulanan saya pasti akan muncul nama guru-guru yang tidak masuk Oh, kelas iya. berdasarkan dari hasil kartu kontrol ini. Tapi, setelah saya berdiskusi dengan ibu siang ini, kayaknya ini memang urgent ya Bu ya, harus segera saya lakukan. Mungkin, sebentar lagi saya akan ada pemanggilan siswa yang memang kemarin itu dapat laporan bahwa anaknya sering nongkrong di kantin. Saya akan coba ke 3 anak tersebut, kira-kira bisa nggak ya Bu ya kita coba menurut Ibu? Aku galau banget sumpah. Bisa kayaknya, Bisa Bu, ya? ya, Kita coba mhm. dulu. Bisa kita coba coba aja dulu nanti, kita ngobrol lagi bagaimana hasilnya gitu. Jadi Nah, setelah iya. kemudian Ibu mencoba menggunakan kartu kontrol tersebut, bagaimana kemudian respon gurunya, Iya 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 guru-gurunya iya dan iya. siswanya juga terutama ya, bagaimana apakah mereka nyaman dengan kartu tersebut gitu ya, Iya atau bagaimana gitu. iya. Kira-kira kapan kita mau ngobrol lagi? Saya mungkin minta waktu 2 minggu setelah ini ya, Bu Aya, Mhm, karena juga pengen lihat juga, kita kan ini pengen mhm. melihat komitmen dari siswa dan gurunya Iya gitu iya, kan nanti. mhm. Jadi secara nggak langsung kita menegur siswa, juga dapatnya gurunya juga gitu, Iya secara tidak iya. kita tidak perlu langsung menyampaikan bahwa kita ingin dia masuk kelas. Saya akan coba nanti di 2 minggu yang akan datang mungkin, kalau Ibu berkenan saya akan menghubungi Ibu kembali gimana, Tentu Bu Ay? saja, iya tentu saja Ibu, Boleh ya? kita ngobrol Kita lagi, ngobrol oke. lagi. Iya, Thank you loh Bu Ai. sama-sama, Hari ini aku agak iya. plong dan sebentar lagi aku ada jadwal konseling anak dan saya Iya, akan coba menggunakan kartu siap siap tersebut. siap, Makasih loh Bu Ai. sama-sama, sama-sama semoga membantu ya, Bu, ya. Siap, bismillah, thank you ya. Sama-sama. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ai. Waalaikumsalam, Ibu. Oke, Ibu tadi saya sudah melihat praktek coaching Ibu ya Mhm, bersama Koci. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang ingin sampaikan kepada Ibu ya. Kira-kira dari praktek coaching tadi yang sudah Ibu lakukan bersama Koci, apa saja yang sudah Ibu lakukan di dalam coaching kali ini? iya. Eee setelah tadi saya melakukan proses coaching ya, Bu, Mhm, ya, saya sudah menggunakan alur Tirta mhm, dalam proses coaching-nya, yaitu, diawali dengan menggali tujuan, mhm, kemudian mengidentifikasi mhm, dan rencana aksi, dan diakhiri dengan tanggung jawab. Kemudian juga, saya juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot
Dan saya menemukan bahwa coach juga sudah menemukan solusi atau permasalahan-permasalahan yang sedang dialaminya, gitu, Bu. Baik Ibu. Oke, izinkan saya menyampaikan catatan hasil observasi saya ya Bu ya. Tadi memang betul. Ketika Ibu melakukan coaching bersama coach itu, Ibu sudah sesuai dengan alur kita Bu ya. Sudah menentukan tujuan, kemudian ada identifikasi masalah, kemudian Ibu juga tadi sudah merencanakan aksi ya Bu ya. Kemudian dan tanggung jawabnya sudah terlihat gitu. Jadi sudah sesuai dengan alur kitanya Bu ya. Kemudian juga tadi Ibu sudah melakukan mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada Moji gitu ya Bu ya. Dan saya lihat Ibu juga sudah present ya Bu ya. Jadi sudah kehadirannya sudah penuh serta mendengarkan aktif dari permasalahan dari si coachingnya gitu ya. Oke, Ibu, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan dari Ibu dalam coaching ini? Kompetensi yang ingin dicapai mungkin saya ingin lebih memahami proses tirtanya ya Bu ya, supaya bisa menghasilkan coaching yang lebih baik lagi mungkin. Oke, baik sekali Ibu, luar biasa ya. Luar biasa Bu, tadi coachingnya memang sudah bagus ya Bu ya. Semoga berhasil ya ke depannya coaching itu lebih baik lagi Bu ya. Baik, itu saja mungkin Bu ya. Kita tutup saja. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih, Bu wabarakatuh. Dara. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum, Bu Dara. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Sehat ya? Ibu sendiri bagaimana? Alhamdulillah, saya sehat juga. Ibu, saya dengar Ibu mau melakukan coaching ya Iya hari Bu, ini? betul. Iya. Saya di sini akan berperan sebagai observer ya Bu ya, dalam proses coaching Ibu. Namun sebelum itu ada beberapa pertanyaan yang mungkin akan saya sampaikan atau berikan kepada Ibu. Nah, pertama-tama mungkin saya akan mendiskusikan terlebih dahulu rubrik penilaiannya ya Bu ya. Iya. Kemudian nanti saya akan mengamati bagaimana proses coaching Ibu dengan coachnya, apakah sudah sesuai dengan alur tirtanya ya Bu ya. Kemudian apakah coachnya sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot dan apakah coachnya merespon dengan pertanyaan-pertanyaan yang Ibu berikan kepada coachnya. Nah, seperti itu ya Bu ya. Dan untuk pertanyaan pertamanya Bu, Iya. ya kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan dalam proses coaching kali ini? Baik Ibu, mungkin kompetensi present, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot Ibu. Baik, dan untuk pertanyaan keduanya ya Bu ya, pertanyaan keduanya kompetensi mana yang secara spesifik akan Ibu kembangkan dalam proses coaching? Mungkin lebih ke mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Baik, bagus ya Bu ya. Nah Bu, untuk pertanyaan yang ketiganya ya Bu ya, indikator ketercapaian dan tujuan yang ingin dikembangkan Ibu dalam proses coaching kali ini kira-kira apa ya Bu ya? Saya ingin nanti ketika coaching itu Bu ya, coach itu bisa menemukan solusinya sendiri dari permasalahannya. Jadi dia bisa menemukan langkah-langkah bagaimana menemukan solusi dari permasalahannya Bu. Ya, semoga berhasil dengan proses coachingnya ya Bu ya. Amin. Untuk pra-observernya demikian dulu ya Bu ya. Nanti kita akan lanjut ke pasca observernya dan silakan Ibu untuk melakukan coachingnya terlebih dahulu. Baik Ibu, terima kasih ya Bu ya. Sama-sama Ibu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Devi. Waalaikumsalam Bu Dara. Sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Iya, ada apa nih Bu? Katanya kemarin cari-cari saya. Iya Bu Dara, aku tuh dari hari Senin, aku tuh cari-cari Bu Dara terus ada hal-hal yang pengen aku diskusikan lah. Boleh tuh. Apa kira-kira yang ingin disampaikan oleh Bu Devi? Ya, keresahan saya itu bermula dengan hampir setiap hari Bu, banyak murid-murid kita
yang dibawa oleh Pak Satpam datang ke ruang BK. Karena menurut informasinya anak-anak ini datang udah melewati jadwal yang sudah ditentukan oleh sekolah dan itu jumlahnya tidak sedikit Bu Dara. Aduh, lelah. Jadi udah habis energi saya itu pagi-pagi gitu Bu Dara, Iya. sebelum masuk kelas Iya, gitu. itu sudah energi sudah terhabiskan kan di pagi hari Bu ya? Sebelum Luar masuk biasa kelas Bu sebelum ya? masuk kelas itu saya sudah merasa Tuhan indah sekali gitu Hmm. kan. Gitu. Sudah kira-kira sudah berapa lama hal ini terjadi gitu? Permasalahan ini sebenarnya itu kalau yang 1-2 orang murid sih memang ada ya Bu setiap hari, Iya. cuman di awal-awal bulan November ini nampaknya yang memang sedang seperti ombak tsunami gitu loh Bu, banyak banget, ada yang 5, 6 gitu, bahkan kemarin saya sampai harus mendampingi lebih dari 15 orang siswa Bu, Banyak gitu. sekali Bu Ya berarti ya? itu dia, makanya ketemu Bu Dara, pengen ngobrol lah Bu Dara, kira-kira Bu Dara kan di kesiswaan ya Iya. gitu, saya pengen ada sharing gitu, kira-kira bagaimana solusi kita bersama-sama untuk Enggak Bu, penyelesaian ini ini. kira-kira yang menjadikan anak-anak siswa terlambat semakin banyak itu kira-kira apa ya Bu kira-kira? Kemarin Kok bisa sampai berdasarkan sebanyak itu gitu kan biasanya 1, 2, sekarang sampai 15 orang. Iya. Kemarin ketika saya bertanya kalau untuk anak-anak putra itu memang rata-rata mereka tidurnya larut sehingga mereka bangunnya kesiangan. Ya mungkin juga di rumahnya peran orang tua ya Bu ya, peran orang tua artinya apa? Mungkin ada beberapa orang tua yang agak mulai bosan mungkin ya, ini prediksi saya. Bosan untuk membangunkan anak-anaknya untuk bangun lebih awal supaya tidak kesiangan. Itu sih Bu kalau yang saya tangkap dari hasil enggak Bu, tadi kan Ibu menyampaikan sudah tidur terlalu larut ya Bu ya? karena main game. Main game gitu. kayaknya Iya seperti itu gadget sih Bu gadget sekarang ya itu. Dan kalau anak-anak putrinya ya itu tadi mereka memang tidak main game, cuman ada yang scroll TikTok, ada yang nonton Korea gitu dan itu jadi permasalahan memang si candu ya Bu ya, kadang-kadang saya juga suka begitu gitu kalau Udah nggak hanya ingat. anak-anak saja Bu ya? Iya kalau nggak ingat dengan tugas Yang dan perkara kewajiban. gadget itu? Betul sekali itu permasalahan bersama ya Bu ya, cuman mungkin kalau kita mungkin ingat besok ada tanggung jawab, nah mungkin kalau anak-anak belum ada kontrol dirinya ya gitu. Nah kontrol diri Bu ya, kira-kira untuk meningkatkan kontrol diri dari anak-anak itu bagaimana Bu menurut Bu Devi? Ibu kan guru BK nih ya. Nah betul sekali Bu ya, kontrol diri. Untuk memecahkan permasalahan ini. yang gitu. saya berpikir gini Bu, kalau anak-anak kita kalau mereka dituntut untuk kontrol diri secara penuh, saya rasa mungkin memang butuh proses. Jadi memang perlu keterlibatan orang di sekitarnya dia. Konteksnya di sini adalah orang tua ya, Bu Aya. Artinya peran orang tua juga di rumah sangat penting untuk penyelesaian permasalahan ini. Ini pemikiran saya ya Bu Dara ya gitu. Jadi rencana Ibu bagaimana Bu untuk menyelesaikan permasalahan ini gitu? Setidaknya meminimalisir begitu. Oke, rencana saya kemarin tersirat dalam pikiran saya bahwa saya mungkin akan memanggil orang tua siswa Ibu untuk kita konferensi ya, konferensi kasus yang mana di sini saya akan sampaikan bahwa peran orang tua juga penting dalam tumbuh kembang anak. Jangan serahkan sepenuhnya kepada pihak sekolah karena terkadang kita juga sering mendengar mangga nyanggahkeun. Nah itu saya kadang-kadang tak angkat tangan, aduh ini kok bisa ya gitu, kok mangga nyanggahkeun gitu kan. Sementara kita kan memiliki peran yang berbeda-beda ketika di sekolah memang anak kita, tapi ketika di rumah kan tetap anak-anak dari para orang tua yang ada di rumah. Itu Bu rencana saya. Menurut Ibu gimana nih Bu? Luar biasa itu, baik sekali Ibu. Ya, memang orang tua memang harus diberitahu ya. Kita harus ada kolaborasi dengan orang tua ya. Iya. Oke, baik. Memanggil orang tua ya. Nah, rencana Ibu untuk komitmen Ibu untuk memanggil orang tua itu bagaimana? Langkah-langkahnya maksud saya. Oke.
seperti tadi saya sampaikan, saya sudah memikirkan rencana saya untuk memanggil orang tua, dan memang dari malam pun saya sudah merencanakan untuk ketemu langsung dengan ibu. Memang dari beberapa hari kan saya mencari-cari untuk diskusi, dan alhamdulillah hari ini kita bisa ketemu. Saya ingin konferensi kasus ini secepatnya. Sekarang hari Kamis, mungkin saya akan mengagendakan, karena besok pasti saya melayangkan surat dulu ya Bu ya, pemanggilan orang tua. Saya akan mengagendakan kegiatan konferensi kasus ini pada hari Senin, Bu. Senin depan ya. Senin depan, iya. Dan saya berharap Ibu selaku wakasek kesiswaan bisa mendampingi saya, dan juga mungkin kira-kira wali kelas perlu dilibatkan nggak ya Bu? Harus Bu, karena Harus wali ya? kelas kan dia apa yang tahu gitu, yang lebih tahu gitu siswanya di sekolah kan ya. Oke, Di baik, kelasnya baik, masing-masing. Itu baik. harus dilibatkan wali kelas, siswa, orang tua. Jadi kita berkolaborasi. Baik, mungkin nanti saya juga akan menyampaikan kepada wali kelas bahwa kita hari Senin akan melaksanakan konferensi kasus perihal pemecahan permasalahan murid-murid kita yang datang terlambat ini. Baik Seperti sekali, itu Bu. Ibu rencana saya ya, Iya, mudah-mudahan mudah-mudahan dapat terwujud Bu ya. ya, Dapat harus harus terwujud ya. Memang harus. harus karena urgent sekali. Iya, dan lancar begitu karena Iya, memang amin, amin, tidak bisa amin, amin. didiamkan begitu Betul saja Bu ya. sekali, iya. Jadi begitu Bu Dara rencana saya dan harapan saya, Ibu bisa mendampingi saya dan juga beserta para wali kelas. Karena kemarin tuh saya lihat ada 2 kelas 10, kemudian 5 kelas 11 dari data yang terdata yang kesiangan terakhir kemarin. Banyak sekali Bu. Luar biasa, iya. Jadi kita akan konferensi kasus nanti. Rencana saya akan menggunakan di ruang meeting kita. Nanti di sana kita akan pakai ruangan itu. Gimana menurut Ibu ruangan itu? Bisa ya dipakai luas ya Bisa ruangannya. karena ruangannya luas Bu. Ya, begitu Bu Dara. Baik, Bu Devi, kira-kira dari perbincangan kita kali ini nih, apa yang Ibu dapatkan? Yang saya dapatkan yang pasti solusi. Saya sudah tidak terlalu gampang kemarin tuh saya mau bergerak sendiri. Saya khawatir ya Bu ya, karena memang kita harus kolaborasi tadi seperti Ibu bilang antara BK dan kesiswaan. Betul. Dan juga tadi Ibu juga menyarankan bahwa keterlibatan wali kelas pun juga harus ya di sini. Jadi memang kita harus bersinergi. Saya lega, setidaknya kegundahan saya dalam pengentasan permasalahan ini ada titik terang. Amin, amin. Mudah-mudahan perbincangan kita kali ini ada manfaatnya Bu ya. Baik Ibu. Buat Ibu pribadi, buat saya juga Bu. Terima kasih luar biasa ya Bu ya. Terima kasih Bu Dara. Mungkin itu saja. Nanti kalau misalnya sudah dilaksanakan rapatnya dengan orang tua, nanti Ibu sampaikan hasilnya Bu ya, bisa ya? Boleh, nanti saya akan buatkan laporan hasil konferensi kasusnya nanti akan saya sampaikan. Saya tunggu loh Bu Devi. Siap, terima kasih Bu Dara. Senang sekali loh saya jadi happy. Sama, saya juga senang punya partner Bu Devi gitu ya, luar biasa. Sama-sama. Sangat peduli sekali gitu, sangat peduli. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu. Ya. Bu Dara sudah melakukan coaching sama Bu Devi barusan? Alhamdulillah sudah. Iya. Ibu ada beberapa pertanyaan yang saya akan ajukan. Pertanyaan pertama, apa saja yang sudah dilakukan pada saat coaching terkait indikator dan ketercapaian yang diinginkan? Baik Bu, tadi ya coaching yang sudah saya lakukan tentunya sudah sesuai dengan alur tirta Ibu ya. Kemudian saya juga tadi sudah present, mendengarkan dengan aktif juga Bu ya, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya, sudah sangat bagus ya tadi coachingnya ya Bu ya. Kemudian juga saya mungkin akan sedikit membuat refleksi dari hasil coaching Ibu bersama Ibu Devi. Boleh. Setelah saya amati proses-proses coachingnya sudah sangat baik, kemudian alur ceritanya sudah termasuk di dalamnya, sudah runtut ya Bu ya. Kemudian juga Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, kemudian juga respon dari coachingnya sudah bagus, juga untuk prinsip coachingnya juga sudah termuat ya Bu ya. Yang mengenai kemitraannya sudah masuk, kemudian proses kreatifnya juga, dan memaksimalkan potensi yang ada di coaching juga sudah termasuk di dalamnya. Terima kasih Bu. Ya. Apalagi yang ingin dikembangkan kira-kira Bu ya berdasarkan hasil
melakukan coaching barusan ya Bu ya, Mhm. coaching kali ini? Mungkin yang ingin saya gali lagi ya Bu ya, dari potensi saya ini sebagai coach yaitu ingin, apa namanya, mampu untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot untuk lebih bisa menggali atau mengeksplor dari coaching begitu Bu. Ah, iya. Kemudian juga, saya harus tentunya untuk, mengajukan pertanyaan berbobot itu ya kita harus mendengarkan dengan aktif begitu Bu. Itu Iya. saja sih potensi yang ingin saya kembangkan. Bagus sekali ya Bu ya. Mhm. Baik Ibu, terima kasih, hari ini kita sudah ngobrol banyak ya Bu ya. Terima kasih kembali loh Bu Iya, Ai. mudah-mudahan, Ibu juga bisa melakukan proses coaching dengan lebih baik Amin lagi, amin. kemudian juga bisa, berguna untuk sekolah ya, untuk Mhm. diri masing-masing. Mhm. Iya iya Ya, Bu, tentu terima kasih saja, ya. amin. Baik Bu, itu aja ya untuk proses observasi kita hari ini. Iya Terima kasih. Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Ai. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Iya, tadi dapat informasi kalau hari ini Bu Ai akan melaksanakan coaching ya Bu ya? Betul sekali. Betul sekali. Iya, Bu Ai sebelum, proses pelaksanaan coaching kita ada obrol-obrol dulu sedikit ya Bu ya, Siap, ya, Bu. eee, istilahnya itu percakapan pembukaan lah atau praobservasi ya Bu ya. Iya. Nah, dalam praobservasi ini saya akan menyampaikan rubrik penilaian nanti untuk proses coaching Ibu. Yang pertama adalah apakah dalam proses konseling proses coaching nanti itu sesuai dengan alur tirta yang sudah kita pahami bersama ya Bu ya. Kemudian, bagaimana Ibu menyampaikan pertanyaan-pertanyaan berbobot di sini. Selanjutnya juga pada proses coaching nanti, saya akan melihat bagaimana proses interaksi antara coach dan coachee ya Bu ya. Dan selanjutnya yang terakhir juga mungkin saya akan melihat juga, apakah dalam proses coaching ini sesuai dengan prinsip-prinsip yang, berlaku dalam coaching ya Bu ya, di mana di dalamnya ada kemitraan, kemudian ada proses kreatif serta memaksimalkan potensi. Begitu Bu Ai. Baik, Bu Ai, sebelum kita melaksanakan coaching nih, tadi saya sudah menyampaikan beberapa introduce ya di depan, namun, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan awal ya untuk, sebelum kita memulai proses coaching ini. Bu Ai merencanakan, coaching dengan rekan sejawat. Nah, kompetensi apa yang, akan Ibu kembangkan pada proses coaching kali ini? Baik Ibu, untuk, kompetensi yang akan saya kembangkan di sini, yaitu yang pertama mungkin, mendengarkan secara aktif, kemudian juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, Bu. Iya. Baik, tentunya juga dengan kehadiran yang penuh ya Bu ya, Iya. ketika kita membersamai, coach kita ya. Baik, selanjutnya Bu Ai, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik Iya. dalam proses coaching nanti? Mungkin untuk, lebih spesifiknya saya lebih kepada mendengarkan dengan, penuh Iya. dan pertanyaan-pertanyaan berbobotnya juga, Bu. Oke, menggali artinya ya Bu ya. Baik, nah yang terakhir Bu Ai, indikator yang bagaimana yang ingin Ibu wujudkan dalam proses coaching ini? Dalam hal ini saya ingin coachee itu, menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan yang dialaminya, kemudian juga mendapatkan tujuan yang ingin dituju oleh coachee tersebut, Ibu. Baik, luar biasa. Kita akan coba lihat ya Bu ya nanti proses coachingnya bagaimana. Siap. Berharap coachingnya sudah hadir? Sudah hadir, Bu. Baik, kalau begitu silahkan Bu Ai, kita bisa mulai ya proses Iya, coachingnya. Ibu. Terima kasih Bu Ai, kita mulai aja ya. Assalamualaikum, Bu Dara. Waalaikumsalam Ibu. Ngomong-ngomong katanya Bu Dara mau ngobrol ya? Iya nih Bu, dari kemarin tuh saya tuh pengen ngobrol banyak sama Ibu sebetulnya. Saya nyari-nyari Ibu tapi baru bisa ketemu sama Ibu. Gitu. Iya, Jadi hari ini. jadi mau ngobrol apa nih kita hari ini? Begini Bu ya, saya tuh lagi kesel ini tuh Bu, lagi mumet. Gini Bu ya, di kelas Bu ya, anak-anak gitu. Kenapa ya kalau belajar sama saya itu mereka itu
kayak nggak antusias begitu. Mereka tuh malas-malesan, Bu. Iya. Dan ketika saya tanya ke guru yang lain, apakah sama tidak dengan kelas saya gitu. Tapi ternyata tidak gitu, hanya di pelajaran saya saja, Bu. Oh, jadi anak-anak ibu ketika belajar bersama ibu mereka sering males-malesan gitu Iya, ya, Bu jadi ya? nggak antusias, Bu, gitu. Jadi lemas gitu, loyo. Jadi kita juga mengajarnya tuh jadi males, Bu, gitu. Pasti ya seperti itu ya kalau misalnya Iya. anak-anak di kelas kurang antusias dengan kita gitu ya, Bu ya. Pasti kita juga males di kelas gitu ya, Bu ya. Iya, Bu. Nah, kira-kira nih, Bu ya, kalau anak-anak itu senangnya seperti apa kalau di kelas? Kalau menurut saya sih, Bu, ya, mereka itu senangnya ada games-nya gitu, Bu, di sela-sela pembelajaran, ada ice breaking-nya juga gitu. Jadi mereka tuh seneng sih sebetulnya kalau misalnya ada games atau ditambahin ice breaking di dalam pembelajaran gitu, Bu. Kira-kira kalau misalnya Ibu menyelipkan game atau speaking misalnya ya, Bu ya, kira-kira Ibu ngajarnya, asik nggak? Kayaknya asik deh ya, Bu, ya. Betul, Bu, sih ya? Jadi kalau misalnya siswanya asik, kemudian juga pembawaannya ke kita ketika belajar juga biasanya asik juga ya, Bu ya? Iya, pasti, Bu. Kalau Gitu ya. misalnya siswanya, apa namanya, energinya positif gitu ya, pokoknya positif juga sih ke kitanya, kita juga jadi semangat mengajarnya, Bu, gitu. Betul Jadi, sih. kira-kira ya, Bu ya, eee, un solusi apa gitu ya, Bu ya, untuk, agar siswanya itu kembali, asik ketika belajar atau Ya, energik gitu ya? solusinya sih ya karena mereka itu senang gitu ya, Bu, ya, diselingi dengan games dan ice breaking, ya mungkin solusinya saya akan, menyelipkan gitu, kegiatan tersebut di dalam pembelajaran saya, Bu, ya, gitu. Jadi Ibu akan coba memasukkan, Betul game atau betul. speaking Iya, dalam rencana di pembelajaran dalam mungkin ya, RPP, Bu, ya, iya dalam betul. RPP-nya. Kira-kira ya, Bu, ya, mmm, nanti kalau misalnya Ibu nanti rencananya kapan Ibu mau melaksanakan Rencananya sih, mungkin kita bikin dulu RPP-nya, Bu, ya, dalam 1 minggu ke depan kita buatkan RPP, diselipkan games dan ice breaking, mudah-mudahan itu bisa menjadi solusi dari permasalahan saya ini di kelas tuh, Bu. Karena memang, dari kemarin dan metodenya juga mungkin akan dirubah Iya. gitu, karena memang saya suka ceramah sih, Bu, kebanyakan begitu. Oh, Iya, karena begitu. ngejar materi gitu biar tersampaikan Disampaikan. iya, dengan, cepat gitu, Bu. Karena mungkin akan merubah metode serta mode pembelajaran juga, Bu, selain diselipkan games dan ice breaking gitu. Jadi mulai nanti dalam RPP-nya Ibu mau merubah, metodenya, kemudian model pembelajarannya Betul, juga iya. gitu ya, supaya, pembelajarannya lebih menarik, lebih asik untuk anak-anak dan juga energi positifnya kemudian bisa timbul gitu ya, Bu, ya, Iya, Bu, di gitu. kelas. Iya. Mungkin menurut saya juga itu akan sangat Bagus ya, menyenangkan Bu, ya, ya? Bu, ya. Baik ya, Anak Bu. akan seru, kemudian gurunya juga asik mengajar, Mhm. nanti anak-anaknya merindukan kehadiran Ibu di kelas Mudah-mudahan, Bu, kayaknya ya, ya. iya, mudah-mudahan, Iya. iya. Anak-anak bisa, senang belajar bersama saya di kelas, gitu ya. Jadi, setelah kemudian sudah ada rencana untuk membuat, RPP yang menarik tadi, jadi Ibu akan mulai melaksanakannya mulai kapan Ibu? Minggu depan, Bu, saya Minggu akan depan. coba dulu buat RPP-nya yang, disesuaikan agar, merubah metode, modelnya, kemudian, diselipkan games dan ice breaking. Saya akan rubah dulu RPP-nya, Bu, Iya. kita buat dulu RPP-nya, minggu depan kita laksanakan di kelas. Baik. Mungkin di kelas, 8A dulu deh, 1 kelas dulu begitu, kita Satu kelas coba dulu. lucu, Bu, ya? Iya. Iya. Nanti, kemudian bisa lihat bagaimana misalnya, adakah yang lebih baik atau tidaknya gitu ya dari Betul proses betul tersebut. betul. Baik Ibu, bagaimana hasil dari obrolan kita siang ini menurut Ibu? Apakah ada sedikit Menyenangkan sekali, Bu, ternyata ya alhamdulillah ya, ngobrol sama Bu Ai jadi saya menemukan solusi sendiri gitu dari permasalahan saya gitu. alhamdulillah sekali ya, Alhamdulillah ya, Bu, Bu, ya. ya. Mudah-mudahan Mudah-mudahan bisa terlaksana, Bu, ya. amin. Ya, mudah-mudahan Bu Dara kemudian bisa enjoy, bisa nyaman di kelas, anak-anak asik, Iya. dan, rencana untuk pembuatan RPP yang menariknya juga berjalan dengan lancar. Amin. Begitupun proses pembelajarannya di kelas juga ya, Bu, ya. Saya akan coba searching-searching dulu di internet gitu. Iya, Kira-kira bagus. RPP yang, pembelajaran yang menarik itu yang seperti apa gitu. Iya, bagus seperti itu ya, Bu, ya, harusnya memang. Baik Ibu, mungkin,
itu saja ya proses coaching Terima kita kasih loh hari Bu Ai ini. sudah Sama-sama. menemani saya mengobrol gitu. Iya, mudah-mudahan dengan mengobrol kita hari ini bisa membantu Ibu ya. Iya, amin. Amin. Terima Iya, kasih Bu. sama-sama. Wih, alhamdulillah ya Bu Ai. Ya, Hasil proses coaching dengan Bu Dara sudah selesai. alhamdulillah Bu. Ya, saya sudah memperhatikan tadi melihat dari awal sampai akhir proses coaching yang dilakukan oleh Bu Ai bersama Ibu Dara. Luar biasa menarik. Boleh Ibu berbagi cerita kepada saya apa hasil Hasil coachingnya ya, Bu, ya. Baik. Jadi sebenarnya Bu, untuk hasil coachingnya saya berusaha tadi untuk menghadirkan alur nya dalam proses coaching saya. Mungkin sebagian sudah saya sampaikan sesuai dengan alur betul, ceritanya. iya. Dan saya juga sudah berusaha mencoba untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobotnya. Betul, iya Ibu. Kemudian juga saya juga melakukan coaching dengan prinsip coachingnya juga gitu ya Bu ya. Luar biasa di mana ada kemitraan Ada ya Bu ya. kemitraan, iya. Kemudian keterlibatan dan kehadiran penuh. Iya. Dan Mendengarkan menggali aktif. potensi dari coachingnya ya Bu ya. Iya. Dan memang nampak Bu. Seperti Tadi itu, terima nampak kasih. nampak Bu Dara mengeluarkan ide-ide tadi untuk pemecahan permasalahan yang dilakukan oleh Bu Dara sendiri. Iya Ibu. Nah, lagi Bu yang mau diceritakan ke saya? Cukup kayaknya Cukup. Ibu. Baik, luar biasa. Terima kasih Bu Ai. Bu Ai sudah luar biasa melakukan proses coaching siang hari ini di mana alur ceritanya sudah runtut. Di akhir Ibu sudah bisa mengajak Bu Dara untuk membuat suatu komitmen dalam pencapaian atau pengentasan permasalahan yang dialami oleh Bu Dara sendiri, dengan Ibu menggali dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, kemudian muncul solusi-solusi ya Bu ya. Dan ada sedikit mungkin masukan, tadi ada beberapa Ibu yang ada kalimat-kalimat yang harus diulang-ulang, yang seharusnya itu tidak harus kita sampaikan, tapi tidak apa-apa Ibu. Ini adalah proses kita belajar untuk kedepannya. Mudah-mudahan dengan sering kita melaksanakan coaching, maka keterampilan kita ini akan lebih terlatih kembali. Dan saya yakin Bu Ai bisa untuk itu, karena saya lihat tadi luar biasa. Mudah-mudahan Ibu bisa menjadi agent perubahan di sekolahan ini, membantu teman-teman yang lain. Terima kasih loh Bu Ai untuk proses hari ini. Semangat terus ya, dan sehat selalu. Kita tutup proses coaching kita hari ini. Mungkin kalau ada hal-hal yang perlu kita diskusikan, kita bisa diskusikan kembali nanti. Baik Ibu, Ibu terima kasih banyak. Sama-sama Bu Ai, terima kasih. Sehat ya Bu Ai? Ibu juga sehat ya Bu ya.